Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Medan, kota terbesar yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini, menyimpan beragam cerita. Dalam sejarah, Kota Medan dulunya merupakan kawasan kekuasaan Kesultanan Delhi. Di awal abad 20, kota ini adalah salah satu titik sentral perkebunan dan perdagangan di Asia Tenggara. Tanah yang menjanjikan kemakmuran ini dahulu dibangun di atas tenaga para imigran. Jauh sebelum era modern, para pelaut dan pedagang muslim dari anak benua India telah melabuhkan kapalnya di perairan Nusantara, menyebarkan Islam dan perniagaan. Namun, kedatangan besar-besaran terjadi di bawah kendali kolonial Belanda. Sejak paruh kedua abad ke-19, Belanda mendatangkan ribuan kuli kontrak dari berbagai penjuru, termasuk Tiongkok dan India. Orang-orang India ini mayoritas berasal dari India Selatan, khususnya etnis Tamil. Di antara mereka terdapat komunitas kecil, yakni India Muslim. Pada saat itu, banyak India Muslim yang juga datang dengan jalur lain, seperti sebagai pedagang, penjahit, perajin emas, dan petugas keamanan. Mereka tidak hanya membawa keterampilan, tetapi juga keimanan yang kuat. Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya udah lama ya. Bahkan ketika situs kota Cina itu ada, interaksi antara orang-orang Medan ya pada saat sekarang dengan orang-orang Tamil atau orang-orang India pada waktu itu udah lama. Bahkan kalau di situs kota Cina sendiri kita lihat itu sudah dari abad ke-14. Tetapi kedatangan mereka kemudian tidak dalam bentuk jumlah yang banyak. Bahkan mereka tidak fokus pada pekerjaan, tetapi hanya sebagai pedagang di situ. Namun pada akhir abad ke-19 dan kemudian di awal-awal abad ke-20, fase mereka ini kemudian semakin banyak. Jadi Belanda mendatangkan orang-orang Tamil untuk kemudian bekerja di perkebunan. Biasanya mereka bekerja itu untuk menarik kereta lembu ya, yang biasanya digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya di dalam perkebunan itu. Di bawah naungan dan izin dari Sultan Delhi saat itu, Sultan Ma'mun Al-Rashid, komunitas India termasuk India Muslim diberi sebidang tanah untuk ditinggali. Kawasan ini pun kini dikenal sebagai Kampung Madras, pusat peradaban India di Medan. Wilayah ini adalah miniatur India di tengah Medan, didirikan oleh para pedagang yang ingin hidup berdekatan untuk menjaga solidaritas budaya dan keamanan ekonomi. Awal sekali yayasan ini menerima tanah wakaf dari Sultan Delhi 1886. Dari Sultan Delhi kita dapat 2 petak tanah. Satu di Masjid Jami Kebun Bunga, pas di depan Stadion Kebun Bunga, itu dengan luas 5.407 meter. Dan ini tanah sekitar 4.000 meter. 2 tanah ini kita bangun masjid awalnya. Awalnya dibangun yang Masjid Jami Kebun Bunga. 20 tahun setelah itu baru ini kita bangun. Lalu kalau peradaban India Muslim itu kita kenal dari 1887, mulai dari kakek-kakek kami, mereka awalnya memang skupnya kecil karena Yayasan India Muslim Selatan, ada India Selatannya. Jadi lalu seiring waktu berganti generasi sampai generasi ketiga itu mulai ada perubahan, mulai membuat yayasan, lalu membuat skupnya semakin besar dengan membuat Yayasan India Muslim Sumut. Gunanya apa? Supaya bukan hanya orang India Selatan,
India Muslim dari utara kah, dari mana saja boleh bergabung ke kita. Arti kata kita membuka peluang untuk yayasan ini semakin besar. Hingga kini, bukti sejarah yang masih dapat terlihat jelas dari peradaban India Muslim di kota Medan adalah Masjid Gaudiya yang berada di jantung Kampung Madras, tepatnya di Jalan Zainul Arifin Medan, dan Masjid Jami Kebun Bunga. Masjid Gaudiya merupakan salah satu masjid tertua India Muslim yang didirikan secara mandiri pada tahun 1887. Berbeda dari Masjid Raya yang bersifat kesultanan, Masjid Gaudiya adalah simbol kemandirian komunitas India Muslim dalam menjalankan syariatnya. Masjid itu menjadi saksi dan masjid ini juga menjadi saksi. Cuma masjid ini kena pelebaran jalan. Waktu Zainul Arifin ini dilebarkan, kita mundur ke belakang. Lalu, maaf, toko-toko ini adalah yayasan punya. Masjid kita geser ke belakang, ada perkuburan di belakang ini. Perkuburan ini ada jadi saksi juga. Ada satu Maulana Adi Al-Maki. Kuburan ini, Maulana ini adalah satu orang Arab, orang asal Mekah yang bergabung dengan orang India dan senang sekali tinggal di sini. Sampai akhir hayatnya beliau di sini. Lalu beliau minta dikebumikan di sini. Ini sudah menjadi cadar budaya juga. Termasuk Sultan Delhi, Sultan Muda Delhi itu kalau hadir pasti ke kuburan itu. Jadi alhamdulillah banyak bukti sejarah India Muslim yang bisa didatangi dan bisa dilihat oleh pemirsa sekalian. Sementara Kampung Madras menjadi pusat hunian, kesawan dan jalan perniagaan adalah panggung ekonomi mereka. Disinilah mereka menguasai lini perdagangan yang strategis. Ya, mereka dikenal sebagai pedagang ulung, terutama dalam perdagangan tekstil dan rempah-rempah yang menjadi komoditas vital bagi perkebunan dan konsumsi kota. Sejarah persebaran India Muslim di Medan adalah kisah tentang migrasi, perjuangan, keimanan, dan asimilasi yang damai. Mereka datang sebagai pendatang, menggerakkan ekonomi. Dan kini, mereka adalah salah satu pilar tak terpisahkan dari identitas kota multikultural ini.